Anda sekarang berada di rongga mulut ular beludak modern, mengamati solusi elegan untuk masalah logistik yang mendesak. Senjata mereka sangat efektif, tetapi ada harganya, taring yang panjang, tajam, dan berongga itu secara intrinsik rapuh. Jika taring ini selalu berdiri tegak, seperti pada kobra, ia akan rentan patah saat ular memanjat, menjelajahi liang sempit, atau bahkan saat menelan mangsa yang tidak berbisa. Kerusakan pada taring, bagi Viperidae, bisa berarti kelaparan dan kematian. Perlindungan adalah keharusan evolusioner. Anda melihat bagaimana tekanan ini mendorong penyempurnaan adaptasi maksila. Maksila telah diubah menjadi tulang pivot kecil. Dengan maksila yang berengsel ini, taring dapat terlipat sepenuhnya ke belakang, rata dengan atap mulut. Ini adalah mekanisme perlindungan utama. Saat mulut ular tertutup, taring dilipat dan terselip di dalam selubung membran tebal, semacam sarung biologis. Taring, yang merupakan kunci kelangsungan hidup Viperidae, kini aman dari kerusakan selama pergerakan normal ular. Perlindungan ini membebaskan evolusi untuk membuat taring lebih besar dan lebih tipis, mengoptimalkan rongga bertekanan tinggi yang diperlukan untuk menyuntikkan racun. Anda melihat taring yang panjang ini, yang dirancang untuk penetrasi, dilindungi saat tidak digunakan. Namun, perlindungan ini harus segera hilang saat dibutuhkan. Disinilah seluruh kinematika rahang bersinkronisasi. Otot pterygoideus memberikan tarikan cepat pada tulang-tulang tuas. Maksila yang berengsel berputar, taring melesat ke posisi tegak. Proses ereksi ini secepat kilat. Saat taring berdiri, racun, yang berevolusi melalui duplikasi gen menjadi koktail hemotoksin yang mematikan, disalurkan melalui rongga internal. Serangan solenoglipose adalah tembakan tunggal yang efektif, didukung oleh kecepatan otot dan mekanika engsel. Keunggulan ini sangat kontras dengan sistem ular yang taringnya permanen. Ular Elapidae harus berkompromi dengan panjang taring mereka agar sesuai dengan rongga mulut, membatasi kemampuan penetrasi mereka. Viperidae menolak kompromi. Mereka ingin taring panjang untuk penetrasi dalam, dan mereka menemukan cara untuk menyembunyikannya. Anda menyaksikan puncak dari rekayasa evolusioner. Kemampuan untuk menyembunyikan dan melindungi senjata adalah sama pentingnya dengan kemampuan untuk menggunakannya. Senjata tersembunyi Viperidae menjamin umur panjang taringnya, memastikan mereka selalu siap untuk serangan yang paling mematikan. Pikirkan tentang biaya. Produksi racun membutuhkan energi yang sangat besar bagi ular. Racun adalah sumber daya yang terbatas dan mahal. Oleh karena itu, evolusi harus menemukan cara untuk tidak hanya menyalurkan racun secara mematikan, tetapi juga untuk mengelolanya secara efisien. Anda menyaksikan peran mekanisme taring berengsel dalam efisiensi energi ini. Dengan sistem solenoglipose, Viperidae memiliki kontrol yang luar biasa atas pengeluaran racun, termasuk kemampuan yang dikenal sebagai gigitan kering, serangan di mana taring menembus mangsa tetapi racun tidak disuntikkan. Mengapa gigitan kering ini penting? Racun dirancang untuk membunuh, bukan untuk membela diri. Jika Viperidae merasa terancam oleh sesuatu yang terlalu besar untuk dimakan, atau jika mereka hanya ingin memperingatkan, mereka dapat meluncurkan taring yang sempurna tanpa menyia-nyiakan racun yang berharga. Mereka hanya menggunakan kekuatan mekanis taring yang menakutkan itu. Anda melihat bagaimana mekanisme taring memungkinkan kontrol yang presisi ini. Maksila yang berengsel, didorong oleh otot pterygoideus, memastikan taring melesat ke posisi yang tepat. Namun, penyuntikan racun itu sendiri adalah tindakan terpisah yang dikendalikan oleh kontraksi otot-otot yang menekan kelenjar racun. Fleksibilitas ini, di mana mekanika dan kimia dapat dipisahkan atau disinkronkan, adalah keunggulan energi yang besar. Bandingkan Viperidae dengan ular yang taringnya fiksasi. Ular Opistoglyphos yang harus mengunyah, misalnya, lebih sulit mengontrol dosis racun. Racun seringkali menetes saat mereka berjuang mencari penetrasi. Viperidae, dengan taring berongga yang bertindak seperti jarum suntik, dapat mengukur dosis racun yang disuntikkan secara akurat, menggunakan sedikit racun untuk mangsa kecil, dan dosis penuh untuk mangsa yang sulit. Keunggulan Viperidae tidak hanya terletak pada keahliannya membunuh, tetapi juga pada manajemen sumber dayanya. Melalui duplikasi gen, mereka memiliki racun yang mahal untuk diproduksi,
tetapi sistem Solenoglipa memastikan bahwa setiap tetes racun digunakan dengan efisiensi mematikan yang maksimal. Anda menyaksikan kejeniusan evolusi, bukan hanya menciptakan senjata yang hebat, tetapi juga menciptakan sistem yang cerdas untuk mengoperasikan senjata tersebut. Manajemen racun yang efektif, yang didukung oleh taring yang dapat dilipat, adalah kunci utama diversifikasi Viperidae di habitat yang sumber dayanya mungkin terbatas. Silakan masuk ke dalam pabrik kimia paling mematikan di alam, kelenjar racun Viperidae. Kita akan melihat arsitektur racun itu sendiri, yang berevolusi menjadi koktail yang sangat terspesialisasi, didorong oleh mutasi genetik kuno. Ingat, semua ini dimulai dari enzim pencernaan biasa. Melalui duplikasi gen yang berulang, protein-protein ini dibebaskan untuk berevolusi. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi alam membentuk protein-protein ini menjadi senjata yang ditargetkan, menghasilkan apa yang kita sebut keluarga protein racun. Dua pemain utama dalam racun Viperidae adalah metaloproteases dan fosfolipases A2, PLA2. Anda melihat aksi mereka secara virtual. Metaloproteases adalah mesin penghancur struktur. Racun ini bekerja dengan menyerang membran basal pembuluh darah. Anda menyaksikan pembuluh darah mangsa seolah-olah dilarutkan. Ini menyebabkan pendarahan internal yang masif, pembengkakan ekstrim, dan shock, fenomena yang kita kenal sebagai efek hemotoksik yang khas dari Viperidae. Kemampuan ini sangat efektif melawan mamalia besar yang memiliki sistem vaskular kompleks. Kemudian ada fosfolipases A2, PLA2. Adalah enzim yang menghancurkan dinding sel. Mereka bertindak sebagai katalis yang sangat cepat, melepaskan membran sel mangsa, menyebabkan kerusakan jaringan lokal yang parah. Beberapa varian PLA2 bahkan berevolusi menjadi neurotoksin, memblokir sinyal saraf. Racun ini memungkinkan Viperidae tidak hanya membunuh tetapi juga memulai proses pencernaan dari dalam. Diversifikasi genetik inilah yang memungkinkan Viperidae menyesuaikan senjata kimia mereka dengan mangsa spesifik di habitat lokal. Mereka tidak terikat pada satu jenis racun, mereka memiliki gudang senjata yang dapat diatur. Perubahan kimia ini tak akan berguna tanpa pengiriman yang sempurna. Anda melihat kembali ke taring Solenoglipos. Taring yang panjang, didorong oleh otot pterygoideus, memastikan bahwa racun yang mahal dan kuat ini disuntikkan langsung ke dalam jaringan dalam, di mana metaloproteases dan fosfolipases dapat dengan cepat mengakses sistem peredaran darah. Ini adalah perpaduan sempurna antara biokimia yang kompleks dan rekayasa mekanik yang presisi. Duplikasi gen memberi Viperidae gudang senjata, taring berengsel memberi mereka sistem pengiriman yang tak tertandingi. Kombinasi inilah yang menjelaskan mengapa Viperidae, dengan racun yang didominasi oleh hemotoksin ini, menjadi salah satu kelompok reptil yang paling sukses dan tangguh di planet ini. Anda berdiri di ambang era Kenozoikum, saat dominasi mamalia dimulai. Kelompok berdarah panas ini, dengan metabolisme tinggi, kecepatan, dan sistem peredaran darah yang kuat, menciptakan tantangan baru bagi ular predator. Racun primitif sudah tidak cukup. Anda menyaksikan evolusi racun Viperidae beradaptasi secara spesifik untuk menghadapi mangsa berdarah panas ini. Ular beludak didominasi oleh hemotoksin, racun yang menargetkan sistem peredaran darah. Ini adalah pilihan kimia yang sangat cerdas. Fokuskan pada aksi metaloproteases dan fosfolipases di dalam tubuh mangsa. Protein ini dirancang untuk menyebabkan disfungsi vaskular yang cepat. Mereka menyerang dinding pembuluh darah, menyebabkannya pecah, dan mengganggu mekanisme pembekuan darah. Anda menyaksikan sistem internal mangsa mulai berdarah dari dalam. Shock yang diakibatkannya cepat dan masif, melumpuhkan mangsa berdarah panas secara jauh lebih efektif daripada neurotoksin yang bekerja perlahan. Mengapa strategi ini mengungguli yang lain untuk Viperidae? Karena didukung oleh mekanisme Solenoglipa. Ingat, taring Viperidae yang berengsel memungkinkan penetrasi yang dalam. Penetrasi ini memastikan racun disalurkan langsung ke massa otot atau mendekati pembuluh darah utama, di mana hemotoksin dapat bekerja dengan efisiensi maksimum. Jika ular hanya menyuntikkan racun di permukaan, seperti taring pendek Elapidae, efeknya akan jauh lebih lambat. Anda melihat sinkronisasi desain ini. Tekanan evolusioner memaksa Viperidae untuk berburu mamalia besar yang bisa melawan balik.
Ini berarti mereka harus membunuh dengan satu pukulan cepat dan efisien. Taring yang panjang menawarkan penetrasi terbaik, dan hemotoksin menawarkan kerusakan sistemik tercepat terhadap sistem sasaran. Ini adalah spesialisasi kimia yang didorong oleh tantangan ekologis. Dengan merusak sistem peredaran darah, Viperidae menjamin kematian yang cepat, memungkinkan mereka untuk segera mundur dan mengikuti mangsa yang sudah ditandai tanpa mempertaruhkan diri mereka dalam pergulatan. Perpaduan antara mekanisme pengiriman yang sempurna, taring berengsel yang didorong oleh otot pterygoideus, dan arsitektur racun yang menargetkan sistem peredaran darah adalah formula sukses Viperidae. Mereka adalah pemangsa hit and run yang keunggulannya terletak pada kombinasi unik antara teknik brutal dan biokimia yang canggih. Anda sekarang memasuki malam, ke dalam bayang-bayang di mana penglihatan tidak lagi menjadi indera utama. Kita fokus pada subfamili Crotalinae, ular berbisa lubang, yang membawa evolusi Viperidae ke tingkat sensorik berikutnya. Dalam kegelapan, di dalam liang yang sempit, atau saat berburu nokturnal, mata menjadi kurang efektif. Namun, sebagian besar mangsa mereka adalah mamalia berdarah panas, yang memancarkan panas. Tekanan seleksi alam menuntut ular menemukan cara untuk melihat panas itu. Anda menyaksikan lahirnya adaptasi konvergen yang unik, lubang panas, pit organ. Ini adalah dua lekukan kecil yang terletak di antara mata dan lubang hidung. Lubang ini dilapisi membran sensorik yang sangat tipis dan kaya akan ujung saraf, yang dapat mendeteksi perubahan suhu sekecil 1/1000 derajat Celcius. Lubang panas ini bertindak sebagai mata termal, memungkinkan Viperidae melihat peta panas mangsa di sekitarnya. Ini bukan penglihatan kimiawi seperti lidah yang menjulur, ini adalah persepsi spasial. Anda melihat ular itu menggerakkan kepalanya perlahan, memetakan gradien panas, seolah-olah ia melihat jejak inframerah dari jantung tikus atau burung. Adaptasi sensorik ini bekerja dalam kesatuan sempurna dengan senjata mekanis mereka. Taring Solenoglyphos Viperidae didorong oleh otot pterygoideus, memungkinkan serangan yang presisi dan cepat. Namun, apa gunanya senjata yang sempurna jika Anda tidak bisa mengunci target dengan tepat dalam kegelapan total? Lubang panas memberikan data penargetan yang sangat akurat, bahkan ketika ular tidak dapat melihat mangsanya. Ular bisa menunggu dalam penyergapan total, dan meluncurkan taring panjang mereka dengan presisi yang mematikan berdasarkan tanda tangan panas semata. Keunggulan gabungan ini, penetrasi taring yang superior ditambah dengan penargetan inframerah yang sempurna, memberikan Crotalinae keunggulan predator yang luar biasa. Mereka bisa berburu secara efektif sepanjang waktu, dan mangsa berdarah panas tidak dapat bersembunyi di balik kegelapan. Perbandingan menunjukkan bahwa sementara semua Viperidae unggul dalam mekanisme pengiriman racun, Crotalinae mengambil langkah evolusioner tambahan yang menyesuaikan diri dengan ceruk lingkungan yang spesifik, membuktikan bahwa dalam evolusi, spesialisasi terbaik terjadi ketika berbagai sistem adaptif, sensorik, mekanik, dan kimiawi saling mendukung. Bayangkan Anda memiliki penglihatan termal, tetapi Anda harus melakukan tembakan yang presisi dalam kegelapan. Inilah realitas yang dihadapi ular Crotalinae. Evolusi lubang panas, pit organ, adalah keajaiban sensorik. Lubang ini bertindak sebagai detektor termal sensitif yang memberikan citra stereoskopik tentang mangsa berdarah panas. Anda melihat ular itu mengunci targetnya, tidak melalui cahaya, tetapi melalui jejak panas yang dipancarkan oleh mangsa. Keunggulan terbesar Viperidae, taring Solenoglyphos yang berengsel dan mekanisme pengiriman racunnya, diperkuat secara eksponensial oleh kemampuan sensorik ini. Apa gunanya serangan yang secepat kilat jika Anda tidak bisa mengarahkan senjata dengan akurat? Anda menyaksikan integrasi sistem. Ular itu bersembunyi di kegelapan total, tetapi otak reptilnya memproses data inframerah. Otak ini menerjemahkan gradien suhu menjadi jarak dan sudut. Ketika saatnya tiba, data akurasi termal ini langsung diteruskan ke otot penyerang. Otot pterygoideus berkontraksi, menggerakkan tuas rahang. Maksila pivot berputar, taring melesat ke depan, bukan dalam serangan membabi buta, melainkan serangan yang ditargetkan pada pusat massa panas mangsa, tempat yang optimal untuk penyuntikan racun. Racun Viperidae, yang telah berevolusi melalui duplikasi gen untuk menjadi hemotoksin, dirancang untuk merusak sistem peredaran darah dengan cepat,
Penargetan yang didorong oleh inframerah memastikan bahwa taring yang panjang itu menusuk jauh ke dalam, memaksimalkan efektivitas hemotoksin. Tidak ada energi yang terbuang, tidak ada gigitan yang sia-sia. Kombinasi antara mekanisme taring berengsel yang sempurna dan sensor termal yang presisi inilah yang menjadikan Crotalinae predator nokturnal yang tak tertandingi. Mereka tidak perlu bersaing dengan predator visual. Mereka mengklaim malam dan tempat-tempat tersembunyi sebagai domain mereka. Ini adalah puncak adaptasi konvergen, dua sistem yang berevolusi secara terpisah, mekanika rahang dan sensorik termal, menyatu untuk menciptakan keunggulan evolusioner yang luar biasa. Anda menyaksikan bagaimana kebutuhan untuk bertahan hidup di lingkungan gelap mendorong Viperidae untuk mengembangkan senjata yang bukan hanya mematikan, tetapi juga sangat akurat. Pindahkan diri Anda ke suatu tempat di mana setiap sumber daya adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Anda berada di tengah medan gurun yang terik, di mana suhu ekstrim dan kelangkaan mangsa menciptakan tekanan evolusioner maksimum bagi Viperidae. Di lingkungan kering, ular tidak bisa membuang-buang energi. Mereka tidak bisa melewatkan makanan. Ini berarti gigitan harus berhasil 100%, dan racun harus melumpuhkan mangsa dengan cepat, mencegah mangsa lari dan mati di tempat yang sulit ditemukan. Tekanan ini mendorong Viperidae gurun untuk memaksimalkan potensi racun mereka. Anda melihat bagaimana tekanan ini menyaring gudang senjata kimia yang berevolusi melalui duplikasi gen. Di gurun, racun yang paling efektif adalah racun yang bekerja cepat dan sistemik. Racun yang didominasi oleh metaloproteases dan fosfolipases A2 menjadi sangat kuat, dirancang untuk menyebabkan kolaps vaskular instan, hemotoksisitas, dan kerusakan jaringan masif. Spesialisasi racun ini tidak akan berguna tanpa mekanisme pengiriman yang sempurna. Anda melihat kembali ke taring Solenoglipos. Maksila yang berengsel dan pendek memungkinkan taring panjang untuk menembus kulit keras dan otot tebal dari mangsa gurun yang seringkali besar. Saat ular beludak gurun meluncurkan serangannya, didukung oleh otot pterygoideus yang menggerakkan engsel maksila, penetrasi taring yang dalam memastikan racun yang sangat kuat itu disuntikkan langsung ke dalam aliran darah. Ini memicu syok dengan cepat, memastikan mangsa tidak bergerak jauh. Di gurun, waktu yang dihemat untuk tidak mencari mangsa yang mati di tempat terpencil adalah kelangsungan hidup. Faktanya, banyak spesies Viperidae yang hidup di gurun, seperti beludak tanduk, menunjukkan ukuran kelenjar racun dan konsentrasi racun yang lebih besar dibandingkan kerabat mereka di hutan. Lingkungan yang keras ini bertindak sebagai filter yang memilih organisme dengan sistem pengiriman racun yang paling mematikan. Bandingkan lagi, ular dengan taring fiksasi akan berjuang keras untuk menaklukkan mangsa gurun yang tangguh tanpa cedera, dan racun mereka mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk melumpuhkan mangsa sepenuhnya. Viperidae menolak kompromi tersebut. Di medan gurun, di mana margin kesalahan sangat tipis, kombinasi mekanisme taring berengsel yang sempurna dan racun dengan potensi maksimum memberikan keunggulan evolusioner yang tak terbantahkan. Anda menyaksikan bagaimana lingkungan yang paling kejam dapat mendorong inovasi biologis yang paling mematikan. Kita telah menyaksikan serangkaian transformasi mikro, dari gigi sederhana menjadi engsel maksila, dari enzim menjadi koktail mematikan, dari otot penelan menjadi pemicu mekanis. Sekarang, Anda harus melihat hasilnya, radiasi adaptif Viperidae di seluruh dunia. Mekanisme taring berengsel, Solenoglipos, adalah kunci yang membuka setiap ceruk ekologis baru bagi Viperidae. Karena mereka tidak lagi terikat pada perburuan lambat atau mangsa kecil, mereka dapat menyebar ke segala penjuru, beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda. Anda melihat mereka mendominasi hutan hujan lebat, di mana ular beludak semak menggunakan taring panjang mereka untuk menusuk melalui bulu burung yang padat. Anda melihat mereka berkembang pesat di gurun kering, di mana beludak gurun memaksimalkan potensi racun mereka dan menggunakan lubang panas untuk berburu di malam yang dingin. Setiap adaptasi morfologis, mulai dari beludak yang pendek dan tebal yang menyergap di tanah, hingga tree viper yang ramping, didukung oleh kesamaan mendasar, sistem pengiriman racun yang sempurna. Taring berengsel memberikan keunggulan universal, penetrasi mendalam, serangan hit and run yang cepat, dan perlindungan senjata yang rapuh. Keuntungan ini memungkinkan Viperidae untuk berspesialisasi dalam berbagai mangsa,
dari amfibi hingga mamalia besar. Kebebasan dari pergulatan fisik berkat taring panjang yang diluncurkan oleh otot pterygoideus, memungkinkan Viperidae berevolusi menjadi beragam bentuk tanpa mengorbankan kekuatan predator mereka. Di sisi kimiawi, duplikasi gen racun memberikan Viperidae fleksibilitas untuk menyesuaikan racun mereka dengan ancaman lokal. Racun yang didominasi hemotoksin sangat efektif untuk menaklukkan mangsa berdarah panas yang ada di mana-mana, menjadikan mereka predator yang sangat serbaguna. Bandingkan diversifikasi global Viperidae dengan Elapidae. Meskipun Elapidae adalah keluarga yang sukses, keterbatasan desain taring tetap mereka membatasi ukuran mangsa dan taktik berburu mereka. Viperidae, dengan mekanisme lipat, tidak memiliki batasan tersebut. Anda menyaksikan puncak rekayasa evolusioner. Taring berengsel adalah inovasi biologis yang membebaskan Viperidae dari kendala kuno, memungkinkan mereka untuk menyebar dan mendominasi setiap benua. Evolusi menunjukkan bahwa perangkat keras yang unggul dapat membuka jalan bagi keragaman spesies yang tak terbatas. Bayangkan Anda harus menembus perisai. Di era Cenozoik, mamalia berevolusi dengan lapisan pertahanan yang lebih baik, bulu tebal, kulit keras, dan massa otot yang signifikan. Inilah yang mendorong keunggulan paling nyata dari Viperidae, panjang taring mereka. Anda melihat bahwa taring yang panjang ini bukan sekadar senjata, itu adalah bor biologis, dirancang untuk penetrasi mendalam. Jika taringnya pendek dan terfiksasi, seperti pada Elapidae, racun mungkin hanya tersangkut di lapisan bulu, kulit, atau jaringan lemak subkutan, memperlambat efeknya secara drastis. Tekanan seleksi alam menuntut racun disalurkan langsung ke tempat yang mematikan, jaringan otot dalam, atau lebih baik, pembuluh darah utama. Adaptasi maksila menjadi tulang pivot yang berengsel adalah fondasi fisik yang memungkinkan panjang ekstrim ini. Anda menyaksikan taring Solenoglyphos yang berongga. Panjangnya, kadang-kadang mencapai sentimeter, memastikan ia menembus jauh ke dalam target. Saat Viperidae menyerang, otot pterygoideus mengaktifkan tuas rahang. Taring melesat ke posisi tegak. Kekuatan kinetik dari serangan cepat ini, ditambah dengan panjang taring, memaksa jalan menembus lapisan pelindung terberat sekalipun. Penetrasi mendalam ini bersinergi sempurna dengan arsitektur kimia racun mereka. Racun Viperidae, yang didominasi oleh hemotoksin, yang menyerang sistem peredaran darah, membutuhkan akses cepat ke aliran darah. Taring yang panjang menjamin akses ini, memungkinkan racun metaloproteases dan fosfolipases untuk bekerja secara sistemik hampir seketika. Anda melihat bagaimana adaptasi ini memberikan Viperidae keunggulan signifikan dalam menaklukkan mangsa yang lebih besar, sesuatu yang sulit dicapai oleh ular dengan taring pendek. Bayangkan seekor Viperidae menyerang tikus besar atau marmot, taringnya yang panjang menembus jauh, memberikan dosis racun yang mematikan di titik vital. Tanpa penetrasi ini, mangsa akan memiliki waktu berharga untuk melawan atau melarikan diri, membawa ular ke risiko yang tidak perlu. Keajaiban mekanis taring berengsel adalah kemampuannya untuk bersembunyi, melindungi dari kerusakan, dan kemudian memanjang untuk mencapai penetrasi maksimum. Evolusi, dalam kasus ini, memilih senjata yang disamarkan, yang hanya mengungkapkan kekuatan penuhnya di saat yang paling kritis. Fokus Anda kini pada hasil akhir dari serangan, rasio keberhasilan. Ular beludak, sebagai predator penyergap, berinvestasi besar pada satu gigitan. Jika mangsa agresif, seperti tikus atau tupai yang meronta, berhasil melarikan diri setelah gigitan, Viperidae tidak hanya kehilangan makanan, tetapi juga menghadapi risiko mangsa mati di tempat yang tidak dapat mereka lacak. Kehilangan makanan adalah kerugian energi yang fatal. Tekanan evolusioner menuntut sistem pengiriman racun yang menjamin kelumpuhan atau kematian yang sangat cepat. Taring Solenoglyphos adalah respons sempurna terhadap tuntutan ini. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi pada maksila, tulang pivot, dan otot pterygoideus menghasilkan serangan hit and run yang sangat efisien. Taring yang panjang menembus jauh, memastikan racun, yang melalui duplikasi gen telah menjadi hemotoksin yang sangat kuat, disuntikkan langsung ke dalam sistem vital mangsa. Penetrasi yang dalam ini memicu kolaps sistemik hampir seketika. Dibandingkan dengan sistem ular yang taringnya fiksasi dan pendek,
Viperidae meminimalkan waktu di mana mangsa dapat meronta. Semakin cepat racun disalurkan ke pembuluh darah, semakin kecil kemungkinan mangsa kabur dan melukai ular itu sendiri. Bahkan jika mangsa berhasil melarikan diri, kelumpuhan yang cepat dari hemotoksin memastikan mangsa tersebut tidak akan pergi jauh. Viperidae kemudian dapat menggunakan indera penciuman mereka yang tajam untuk melacak jejak kematian tanpa risiko konfrontasi ulang. Ini adalah strategi yang sangat aman dan terjamin. Anda melihat bahwa taring berengsel tidak hanya tentang pertahanan atau penyerangan, ini adalah mekanisme untuk mengamankan investasi. Itu adalah cara untuk memastikan bahwa energi yang dihabiskan untuk memproduksi racun dan meluncurkan serangan tidak akan sia-sia. Keunggulan evolusioner ini, penetrasi maksimal untuk inokulasi cepat, meningkatkan rasio keberhasilan perburuan Viperidae secara drastis, memungkinkan mereka berburu berbagai mangsa yang sebelumnya terlalu berbahaya. Mekanisme Solenoglypha adalah jaminan bahwa, bahkan jika mangsa melarikan diri, ia akan mati di dekatnya. Ini adalah keindahan yang brutal dari efisiensi yang didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Jika taring berengsel adalah mahakarya evolusioner, maka Anda harus melihat Bitis gabonica, atau Gabon Viper, sebagai puncaknya. Kita berada di lantai hutan hujan Afrika, menyaksikan demonstrasi sempurna dari rekayasa ini. Ular ini adalah yang terbesar dari Viperidae, dan ia menunjukkan sejauh mana tekanan seleksi dapat membawa sistem Solenoglyphos. Anda menyaksikan taringnya. Mereka bisa mencapai panjang lebih dari 5 cm, taring terpanjang dari ular manapun di dunia, bahkan melebihi ukuran taring kobra terbesar. Panjang ekstrim ini dimungkinkan semata-mata karena maksila telah berevolusi menjadi tulang pivot kecil. Taring-taring ini terlipat sempurna ke belakang, memungkinkan ular dengan kepala besar ini bergerak tanpa melukai diri sendiri. Namun, yang lebih menakjubkan adalah muatan yang dipegang oleh senjata ini. Gabon Viper memiliki kelenjar racun terbesar, mampu menghasilkan jumlah racun kering yang luar biasa dalam satu gigitan. Racun ini adalah koktail hemotoksik yang sangat kuat, didorong oleh duplikasi gen yang telah lama kita amati, dirancang untuk melumpuhkan mangsa sebesar tikus besar atau bahkan antelop kecil. Perhatikan mekanisme serangannya. Otot pterygoideus menggerakkan tuas rahang. Taring 5 cm itu melesat ke posisi tegak. Panjangnya menjamin penetrasi yang sangat dalam, menembus lapisan bulu atau kulit tebal, dan menempatkan dosis racun besar secara optimal di dalam mangsa. Gabon Viper adalah manifestasi fisik dari keunggulan evolusioner taring berengsel. Ular ini membunuh melalui penetrasi dan volume racun yang ekstrim, tanpa perlu bergulat. Ia sepenuhnya menghilangkan risiko bagi predator. Bandingkan sekali lagi, taring kobra yang pendek memerlukan ketepatan yang luar biasa, seringkali ditujukan pada area sensitif. Gabon Viper, dengan taring raksasanya, dapat menyerang di mana saja, dan panjang taring serta volume racunnya memastikan keberhasilan. Anda menyaksikan bukti nyata bahwa adaptasi bertahap pada tulang maksila yang dimulai jutaan tahun lalu telah menghasilkan senjata biologis dengan potensi tertinggi. Gabon Viper adalah simbol akhir dari kemenangan Solenoglypha atas keterbatasan desain predator. Kita melintasi Atlantik, menuju Amerika, dan fokus pada genus Crotalus, ular derik. Di sini, Anda menyaksikan bagaimana sistem senjata yang sempurna ini dilengkapi dengan alat bertahan hidup yang cerdik. Ular derik menghadapi tantangan ganda. Mereka memiliki sistem Solenoglyphos yang sangat efisien untuk membunuh mangsa berdarah panas, tetapi mereka juga hidup di lingkungan terbuka, di mana risiko terinjak atau diserang oleh predator besar yang tidak dapat mereka makan, seperti bison atau mamalia besar, sangat tinggi. Tekanan seleksi untuk menghindari konfrontasi yang tidak perlu mendorong evolusi ke arah adaptasi yang unik, rattle atau derik. Anda menyaksikan bagaimana sisik keratin yang tersisa dari pergantian kulit menempel di ujung ekor, membentuk struktur berongga. Getaran otot cepat mengubah struktur ini menjadi sumber bunyi peringatan yang nyaring. Peringatan ini adalah konservasi energi yang luar biasa. Racun Viperidae, yang didorong oleh duplikasi gen untuk menjadi kuat dan mahal, tidak perlu disia-siakan untuk pertahanan. Ular derik dapat memberitahu ancaman, mundur, saya punya sistem Solenoglypha dan saya siap menggunakannya. Ini memungkinkan mereka untuk menghemat racun mahal,
seperti yang telah kita bahas, untuk menghindari gigitan kering yang tidak perlu, dan menghindari cedera fisik. Mekanisme pertahanan ini bekerja sempurna dengan senjata ofensif. Jika peringatan gagal, Viperidae siap untuk serangan. Anda melihat otot pterygoideus menggerakkan maksila berengsel yang pendek. Taring panjang meluncur keluar, didukung oleh akurasi termal dari lubang panas. Penetrasi dalam taring menyalurkan hemotoksin yang mematikan. Perpaduan antara serangan cepat, serangan hit and run Viperidae, dan pertahanan pasif yang efektif, derik, adalah salah satu contoh terbaik dari keunggulan evolusioner. Viperidae telah menyempurnakan pembunuhan, dan ular derik telah menyempurnakan cara menghindari pembunuhan. Anda menyaksikan bukti nyata bahwa inovasi evolusioner tidak berhenti pada penciptaan senjata, ia mencakup strategi bertahan hidup secara keseluruhan. Taring berengsel memberikan kekuasaan, derik memberikan kebijaksanaan untuk menggunakannya hanya ketika benar-benar diperlukan. Kita kembali ke masa jutaan tahun lalu, tetapi kali ini kita mengamati mereka yang gagal. Viperidae berkembang pesat, tetapi banyak garis keturunan ular berbisa lainnya, yang tidak mampu mencapai spesialisasi maksila, harus berkompromi dengan efisiensi. Anda melihat ular-ular kuno, dan cabang-cabang seperti sebagian besar Colubridae, yang taring racunnya tetap terfiksasi di bagian belakang rahang, Opistoglypha. Kegagalan mereka bukanlah karena racun yang lemah, tetapi karena sistem pengirimannya yang kikuk. Tekanan lingkungan yang menuntut pembunuhan instan tidak dapat dipenuhi oleh sistem yang membutuhkan ular untuk menelan mangsa sebagian, mengunyah, dan bergulat. Anda menyaksikan ular-ular ini terpaksa berspesialisasi pada mangsa yang sangat kecil, tidak berdaya, atau sangat lambat, mangsa yang tidak akan melukai balik. Jika mereka mencoba menaklukkan mangsa yang lebih besar atau lebih cepat, risiko cedera fatal terlalu tinggi. Kegagalan kunci mereka adalah ketidakmampuan untuk memendekkan dan memobilisasi tulang maksila. Maksila tetap panjang, menahan deretan gigi, dan tidak dapat bertindak sebagai engsel. Ini membatasi taring mereka menjadi pendek dan belakang, membatasi penetrasi racun. Viperidae, di sisi lain, merangkul pengurangan radikal. Anda melihat maksila mereka menyusut menjadi tulang pivot, yang membebaskan taring untuk menjadi solenoglyphous, panjang, terlipat, dan dapat ditembakkan. Transformasi ini mengubah Viperidae dari pemburu yang berkompromi menjadi predator elit. Adaptasi Viperidae memungkinkan mereka untuk menggunakan otot pterygoideus sebagai pendorong mekanis serangan, mencapai penetrasi mendalam yang menyalurkan racun yang didukung oleh duplikasi gen. Ini adalah lompatan kuantum dalam efisiensi perburuan. Cabang-cabang yang gagal mencapai spesialisasi maksila ini terpaksa menetap di ceruk ekologis yang lebih kecil atau menghadapi persaingan yang lebih besar. Mereka hidup, ya, tetapi mereka tidak mengalami radiasi adaptif global yang luas seperti Viperidae. Mereka menunjukkan konsekuensi dari kegagalan untuk merespons tekanan evolusioner yang menuntut perubahan arsitektur fisik yang radikal. Kekalahan evolusioner ini menegaskan pelajaran utama. Dalam perlombaan senjata alam, yang menang bukanlah yang memiliki senjata, tetapi yang memiliki mekanisme pengiriman senjata yang paling efisien. Kita kini beralih dari pengamatan evolusi menjadi penemuan bukti. Anda berada di era neogen, memegang pecahan fosil tengkorak ular purba. Bukti geologis mendukung kisah mekanika yang telah kita saksikan. Fosil-fosil Viperidae awal menunjukkan tulang maksila yang sangat pendek, kompak, dan berbentuk seperti tabung, bukti fisik dari adaptasi yang mengubah tulang pendukung gigi menjadi tulang pivot yang berengsel. Anda membandingkan ini dengan sisa-sisa ular Opistoglypha kontemporer yang mempertahankan maksila yang lebih panjang dengan barisan gigi yang lebih lengkap. Jelas, seleksi geologis telah mendukung desain yang ringkas dan bergerak. Bukti fosil juga menunjukkan bahwa proliferasi Viperidae terjadi secara eksplosif selama era neogen, yang sejalan dengan diversifikasi mamalia dan burung, mangsa yang cepat, lincah, dan berdarah panas. Ular yang memiliki sistem yang paling efisien untuk melumpuhkan mangsa ini adalah yang mendominasi. Mekanisme solenoglyphous, di mana taring panjang dapat dilipat dan diluncurkan oleh kekuatan otot pterygoideus, adalah alasan mengapa Viperidae berhasil dalam skala global yang tak tertandingi. Keuntungan ini bersifat ganda, penetrasi mendalam untuk inokulasi racun maksimal,
dan keamanan fisik bagi predator melalui strategi hit and run. Di sisi kimiawi, meskipun gen racun tidak memfosil, keberhasilan Viperidae selama jutaan tahun menunjukkan bahwa racun mereka, yang berevolusi melalui duplikasi gen, berfungsi sempurna dengan mekanisme taring mereka. Racun yang didominasi hemotoksin menemukan jalur paling efisien ke sistem target melalui penetrasi taring yang panjang. Anda menyaksikan bagaimana fosil berfungsi sebagai buku sejarah yang mencatat pemenang evolusi. Tulang maksila yang dimodifikasi, taring berongga yang ditemukan di situs-situs neogen, semuanya adalah kesaksian fisik bahwa pertarungan untuk bertahan hidup dimenangkan melalui rekayasa ulang anatomis. Keberhasilan Viperidae di era neogen membuktikan bahwa kegigihan evolusi pada satu desain struktural, mengubah tulang maksila menjadi engsel dinamis, adalah inovasi yang paling signifikan. Ia memastikan kelangsungan hidup dan diversifikasi genus Viperidae, menjadikannya model utama dari keunggulan predator beracun. Anda menyaksikan seekor ular beludak bersembunyi di serasah daun hutan. Bentuk tubuhnya yang tebal dan pendek tampak statis, tetapi ia sedang melakukan persiapan biomekanik yang sangat canggih, postur gulungan yang khas. Postur gulungan ini, yang melibatkan S-curve yang ditarik rapat di bagian depan tubuhnya, adalah pementasan fisik untuk memaksimalkan serangan vertikal. Ini adalah perilaku yang berevolusi untuk memanfaatkan sepenuhnya mekanisme taring solenoglipos yang telah kita bahas. Anda melihat mengapa postur ini sangat efektif. Serangan Viperidae sangat cepat, tetapi bukan merupakan serangan ke depan yang panjang. Sebaliknya, postur gulungan memungkinkan ular untuk menekan seluruh kekuatan ototnya ke bawah dan ke depan, meluncurkan kepala mereka dalam lintasan busur yang sangat cepat. Busur ini memaksimalkan kecepatan ayunan dan, yang lebih penting, memperpanjang jangkauan efektif serangan vertikal. Postur ini bekerja sempurna dengan mekanisme rahang mereka. Saat serangan diluncurkan, otot pterygoideus menggerakkan maksila pivot yang berengsel. Taring panjang melesat keluar, menembus bulu tebal atau kulit keras mangsa. Kecepatan dan penetrasi mendalam dari serangan ini secara inheren kurang berisiko daripada serangan yang membutuhkan gerakan maju yang panjang, yang dapat memberi mangsa kesempatan untuk bereaksi. Anda menyaksikan sinkronisasi antara tulang, otot, dan postur. Tulang maksila yang dimodifikasi memungkinkan taring panjang dan terlipat. Otot pterygoideus memberikan pendorong rotasi. Dan gulungan tubuh memberikan daya kinetik yang eksplosif. Racun, yang telah berevolusi melalui duplikasi gen menjadi hemotoksin yang kuat, disalurkan dalam serangan kilat ini. Ini adalah sistem yang dirancang untuk satu gigitan yang pasti berhasil. Bandingkan lagi dengan ular non-Viperidae. Meskipun beberapa kobra juga dapat mengangkat tubuh mereka, serangan mereka cenderung lebih terarah ke depan, mengandalkan taring pendek yang terfiksasi. Viperidae, dengan postur gulungan mereka, fokus pada serangan vertikal yang cepat, efektif, dan aman bagi predator. Postur gulungan bukan sekadar cara bersembunyi. Ini adalah bagian integral dari sistem pengiriman racun yang canggih, dirancang untuk memanfaatkan sepenuhnya keunggulan biomekanik taring berengsel. Ini adalah bukti bahwa adaptasi fisik dan perilaku harus saling melengkapi untuk mencapai puncak keunggulan predator. Anda menyaksikan paradoks Viperidae. Mereka adalah pemangsa hit and run yang sangat efisien, tetapi juga ahli dalam pencegahan. Taring berengsel tidak hanya berfungsi untuk menyerang mangsa, ia juga merupakan alat pertahanan psikologis yang superior. Viperidae, terutama spesies yang berukuran besar seperti beludak, tahu betul bahwa senjata mereka sangat mematikan. Penggunaan racun, bagaimanapun, adalah sumber daya yang mahal. Jadi, bagaimana Viperidae mengintimidasi tanpa harus menggigit? Anda melihat ancaman dari postur gulungan yang kita bahas sebelumnya. Saat ular mengambil posisi menyerang, ia tidak hanya bersiap untuk menembakkan taring, ia mengomunikasikan potensi kekuatan taring yang tidak terlihat. Senjata itu tersembunyi, dilipat dengan aman di bawah maksila pivot, didorong oleh otot pterygoideus, namun ancamannya bersifat maksimal. Bagi predator yang cerdas, ancaman gigitan yang menjamin penetrasi dalam, bahkan melalui kulit atau bulu tebal, sudah cukup untuk mencegah serangan. Racun Viperidae, yang berevolusi melalui duplikasi gen menjadi hemotoksin penghancur jaringan, menimbulkan efek yang mengerikan,
kerusakan yang terlihat, pendarahan, dan pembengkakan. Predator belajar dengan cepat bahwa ini bukan gigitan yang bisa diabaikan. Fenomena gigitan kering yang diamati pada Viperidae juga merupakan bagian dari pertahanan tanpa kontak ini. Ular dapat meluncurkan serangan mekanis, taringnya menembus tanpa melepaskan racun. Mereka menggunakan keunggulan penetrasi taring yang panjang sebagai peringatan fisik yang dramatis, tanpa menyia-nyiakan biaya kimiawi yang mahal. Bandingkan ini dengan ular lain, yang mungkin harus menyemprotkan racun dari jarak jauh, kobra penyembur, atau menggunakan pertunjukan fisik, hood cobra. Viperidae mengandalkan reputasi dari mekanisme solenoglyphos mereka. Anda menyaksikan puncak manajemen risiko evolusioner. Viperidae telah mengembangkan sistem senjata yang paling efisien, dan juga strategi pertahanan yang paling hemat energi. Ancaman dari taring yang tidak terlihat, yang potensinya diketahui, memungkinkan mereka untuk mempertahankan diri sambil mempertahankan sumber daya berharga. Ini adalah akhir dari perjalanan adaptasi yang menunjukkan bagaimana rekayasa mekanis dapat mengubah bukan hanya cara ular membunuh, tetapi juga cara mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Kita telah menjelajahi mekanika tulang dan biokimia racun. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Viperidae mencapai suntikan cepat, sebuah prestasi hidrolik yang sama pentingnya dengan mekanisme taring yang berengsel. Anda fokus pada kelenjar racun, yang berevolusi dari kelenjar ludah. Kelenjar ini tidak hanya memproduksi racun, yang melalui duplikasi gen telah menjadi hemotoksin yang sangat kuat, tetapi juga bertindak sebagai reservoir bertekanan. Di sekeliling kelenjar racun terdapat otot kompresor besar. Otot-otot ini tidak terlibat dalam gerakan rahang, tetapi secara eksklusif didedikasikan untuk menghasilkan tekanan internal pada reservoir racun. Anda menyaksikan urutan serangan Viperidae. Pertama, otot pterygoideus menggerakkan maxilla pivot untuk meluncurkan taring solenoglyphos yang panjang ke posisi penetrasi mendalam. Setelah taring tertancap dengan sempurna di jaringan mangsa, otot kompresor kelenjar racun berkontraksi dengan keras. Kontraksi ini menghasilkan tekanan hidrolik yang luar biasa. Racun dipompa secara paksa melalui saluran di dalam taring berongga, disuntikan dalam dosis besar dan dalam waktu sepersekian detik. Ini adalah mekanisme force injection biologis. Keajaiban hidrolik ini memastikan bahwa racun disalurkan bahkan melalui jaringan yang padat. Tanpa tekanan ini, racun akan menetes lambat, seperti pada ular yang taringnya bersaluran dangkal. Viperidae mengubah aliran racun menjadi semburan bertekanan tinggi. Kemampuan injeksi cepat ini sangat krusial di lingkungan yang didominasi mangsa cepat. Hemotoksin Viperidae harus mencapai sistem peredaran darah secepat mungkin. Penetrasi dalam taring panjang, dipasangkan dengan injeksi bertekanan, menjamin efek maksimum. Anda membandingkan lagi, ular yang mengunyah harus mengandalkan aksi kapiler lambat. Viperidae mengandalkan fisika fluida, keunggulan gabungan antara mekanisme berengsel yang memberikan penetrasi, dan sistem hidrolik otot kompresor yang memastikan penyaluran yang kuat, adalah mengapa Viperidae dapat menaklukkan mangsa yang jauh lebih besar dan lebih agresif daripada ular lain. Mereka telah menyempurnakan setiap tahap perburuan, mulai dari penyimpanan senjata hingga peluncuran muatan. Kisah evolusi tidak pernah selesai. Saat Viperidae menyempurnakan mekanisme pembunuhan mereka, mangsa mereka merespons. Anda menyaksikan perlombaan senjata tanpa akhir yang didorong oleh resistensi mangsa. Mangsa utama Viperidae, terutama tikus dan tupai, mulai mengembangkan mekanisme kekebalan. Ini bukan kekebalan sempurna, tetapi protein dalam darah mereka berevolusi untuk menetralisir atau menghambat protein racun Viperidae. Kekebalan yang baru lahir ini menciptakan tekanan balik yang luar biasa pada Viperidae. Jika mangsa yang digigit dapat bertahan cukup lama untuk melarikan diri, seluruh investasi Viperidae, energi produksi racun dan risiko serangan, akan sia-sia. Tekanan ini memaksa Viperidae untuk terus meningkatkan potensi dan kompleksitas racun mereka. Anda melihat bagaimana duplikasi gen protein racun menjadi sangat penting dalam konteks ini. Viperidae tidak hanya meningkatkan dosis, mereka mengubah arsitektur racun mereka. Mereka menghasilkan lebih banyak varian metaloproteases dan fosfolipases, sebuah koktail yang sangat rumit. Jika mangsa kebal terhadap satu komponen racun, komponen yang lain mungkin tetap bekerja.
Spesialisasi kimia ini diimbangi oleh kesempurnaan mekanis taring solenoglipos. Karena mangsa berpotensi resisten, ular perlu menyuntikkan racun sedalam mungkin dan secepat mungkin untuk mengatasi kekebalan mangsa. Anda menyaksikan otot pterygoideus menggerakkan maxilla pivot, meluncurkan taring panjang. Ini memastikan racun, yang harus menaklukkan resistensi mangsa, disalurkan langsung ke target vital. Jika Viperidae masih mengandalkan taring pendek atau taring belakang, resistensi mangsa akan menjadi bencana evolusioner. Mereka akan kelaparan. Namun, taring berengsel memberikan efisiensi yang luar biasa, memaksa dosis tinggi dari racun yang kompleks untuk menembus pertahanan mangsa. Keunggulan Viperidae dalam perlombaan senjata ini terletak pada kelincahan evolusioner mereka, gen racun yang dapat berubah cepat dan mekanisme pengiriman yang menjamin penetrasi. Resistensi mangsa hanya mendorong mereka untuk menjadi lebih mematikan, dalam siklus koevolusioner yang tidak pernah berakhir. Anda melihat bagaimana interaksi predator mangsa yang ganas ini adalah mesin utama yang mendorong kompleksitas kehidupan. Kita telah melintasi jutaan tahun, dari kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup di Cretaceous hingga dominasi global Viperidae saat ini. Sekarang, Anda melihat taring berengsel solenoglipos bukan hanya sebagai adaptasi, tetapi sebagai warisan, puncak evolusi sistem pengiriman senjata kimia reptil. Semuanya berawal dari tantangan sederhana, bagaimana membunuh mangsa yang semakin besar dan cepat tanpa melukai diri sendiri. Solusi evolusioner bukanlah senjata statis, melainkan arsitektur mekanis yang dinamis. Anda menyaksikan kembali pilar-pilar warisan ini. Pertama, maxilla pivot, tulang rahang atas yang dipersingkat dan diubah menjadi engsel, membebaskan ruang untuk taring panjang. Kedua, mekanika ereksi taring, otot pterygoideus yang didesain ulang, bekerja dengan tulang tuas untuk meluncurkan taring dalam serangan balistik yang cepat. Ketiga, muatan kimia, duplikasi gen protein racun yang berulang, memungkinkan Viperidae mengembangkan koktail hemotoksin dan sitotoksin yang sangat terspesialisasi, mampu mengatasi resistensi mangsa yang berevolusi. Keempat, panjang taring yang panjang, dimungkinkan oleh mekanisme lipat, menjamin penetrasi mendalam untuk inokulasi racun yang optimal. Perpaduan keempat elemen ini, mekanika, biokimia, dan morfologi, menciptakan sistem yang tak tertandingi dalam efisiensi, keamanan, dan keserbagunaan. Bandingkan dengan Elapidae, Proteroglipos, yang taringnya terbatas panjangnya, dan banyak Colubridae, Opisthoglyphos, yang taringnya lambat dan berisiko. Viperidae, dengan sistem solenoglipos, mampu melakukan serangan hit and run instan, yang membuat mereka menjadi predator yang paling efektif dan paling sukses secara evolusioner dalam menaklukkan berbagai ceruk ekologis. Anda melihat taring berengsel bukan hanya sebagai gigitan yang lebih baik, tetapi sebagai lambang keunggulan evolusioner. Ia adalah bukti bahwa ketika tekanan lingkungan menuntut, alam dapat mendesain ulang fondasi anatomis secara total demi efisiensi dan kelangsungan hidup. Warisan ini adalah mengapa ular beludak terus berkembang dan beradaptasi di dunia modern kita. Anda telah menyaksikan seluruh kronik, mulai dari tekanan dasar untuk mengamankan makanan hingga penciptaan mesin biologis yang sempurna. Kita menutup kisah ini dengan merayakan Viperidae sebagai insinyur kimia ulung di dunia reptil. Triumph mereka tidak hanya terletak pada taring berengsel yang revolusioner, tetapi pada bagaimana mereka secara bersamaan menyempurnakan muatan kimia yang diinjeksikan. Anda melihat bagaimana kecelakaan genetik kuno, duplikasi gen protein, memberi mereka cetak biru untuk spesialisasi yang tak terbatas. Viperidae memanfaatkan kebebasan genetik ini untuk secara akurat mencocokkan racun mereka dengan ancaman dan mangsa. Mereka berevolusi menjadi master hemotoksisitas, menciptakan koktail metaloproteases dan fosfolipases yang dirancang untuk mengatasi resistensi mangsa berdarah panas yang lincah. Perhatikan efisiensi hidrolik itu. Otot kompresor di sekitar kelenjar racun memastikan racun disuntikkan secara paksa dan cepat. Ini adalah proses force injection yang memastikan bahwa, bersama dengan penetrasi mendalam taring solenoglipos, dosis mematikan disalurkan di lokasi yang paling efektif. Sistem Viperidae adalah kemenangan total atas kompromi.
Ular leluhur yang harus mengunyah atau mengandalkan taring pendek yang rentan, telah digantikan oleh predator yang menembakkan senjatanya dengan akurasi dan kekuatan maksimal. Keunggulan ini, perpaduan antara rekayasa mekanis, maxilla pivot dan otot pterygoideus, dan biokimia yang canggih, diversifikasi racun, adalah kunci mengapa Viperidae mendominasi hampir setiap lingkungan darat. Mereka adalah model keberhasilan evolusioner, menunjukkan bahwa dalam perlombaan senjata kehidupan, inovasi, bukan kekuatan kasar, yang menentukan pemenangnya. Anda meninggalkan hutan Cenozoik, ambil pelajaran dari perjalanan ini, inovasi seringkali datang dari pengurangan dan repurposing, mengubah tulang sederhana menjadi engsel, dan air liur menjadi senjata mematikan. Kreativitas alam, meskipun brutal, sungguh tak terbatas.